Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi. Kok nggak ada yang jawab salamnya? Jawab aja tuh. Nah, kita lanjutkan perkenalan bahasa Arab cara ayah. Ayah bukan ustadz. Ayah hanya ingin mengajak berkenalan dengan bahasa Arab. Ini udah bab kedua ya. Bismillah. Bagian kedua ini kita belajar mengenai kata benda. Kata benda itu macam-macam. Yang termasuk kata benda dalam itu nih diantaranya nama manusia, Ahmad, Fatimah. Kalau nama lain juga ada. Terus binatang atau tumbuhan, kucing, anjing, pohon, bunga, burung, buah. Nah itu termasuk kata benda ya. Jadi ada nama binatang, terus semua benda. Rumah, pintu, jendela, ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, itu termasuk kata benda. Dan kemudian juga ada kata kerja yang dibendakan. Misalnya hamdun itu kan dari kata puji, memuji, jadi hamdun, pujian. Kehadiran dari kata hadir, pembuka. Nah, ini kita baca contoh-contoh ini kita ucapin ya, supaya mudah buat kita mengingatnya. Ahmad, Fatimah, kucing, hirun, anjing, kalbun, bunga, zahrun, pohon, syajarah, burung, toirun, buah, samarun. Semua benda. Rumah, baitun, pintu, babun. Ayah, abun, ibu, ummun, anak laki-laki, ibnun, anak perempuan, bintun. Makanya kalau nama laki-laki di Indonesia kan suka disebut nama ayahnya, kayak ayah misalnya Sulistiono bin Imam Syafi'i, itu bin itu mungkin dari kata ibnu ini. Umar ibnu Khattab, Umar anaknya Khattab. Kalau perempuan kan misalnya Pelangi binti Sulistiono, nah ya kan? Berarti Pelangi anaknya Sulistiono, kali gitu. Kata kerja yang dibendakan, hamdun, hudurun, fathun. Ini ada yang penting ini ya dalam bahasa Arab nih. Ayo anak-anak ya dengerin semua ya. Kalau dalam bahasa Arab itu sama kata benda itu dalam bahasa Arab berbeda dengan bahasa Indonesia. Kalau di bahasa Indonesia sebuah kata benda itu tidak mengalami perubahan bentuk. Mau jumlahnya 1, 2, 3 atau sebagai predikat, objek atau lainnya nggak ada perubahan. Contohnya ini. 1 buku, 2 buku, banyak buku. Saya membaca buku. Buku itu putih. Nah, kalau kita lihat di sini kan kata buku kan nggak berubah nih. Buku, 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 ya kan? Kata buku nggak pernah berubah. Tapi kalau dalam bahasa Arab kata benda itu mengalami perubahan-perubahan bentuk. Nah, nih perubahan bentuknya. Ini kita terangkan sebagian sekilas saja ya. Mungkin nanti kalau ada waktu kita akan jelaskan lebih detail lagi. Tapi sementara kita ambil yang mudahnya aja dulu supaya kita nggak pusing. Semua kata benda itu dimulai dengan kata harokat un. Tapi harokat un ini bisa berubah menjadi an, in, sesuai kedudukannya dalam kalimat. Mungkin insya Allah kita akan bahas lagi nanti. Nah, kata benda akan berubah juga sesuai jumlahnya. 1, 2 atau jamak. Misalnya nih ya, buku. Kalau bukunya 1, kitabun. Kalau bukunya 2, kitaban. Kalau banyak, kutubun. Beda kan? Muslim. Kalau 1, muslimun. Kalau 2 orang muslim, musliman. Kalau muslimnya banyak, muslimun. Nah, jadi kata benda itu berubah-ubah kayak gitu.
Tapi kita tenang aja, nanti lama-lama juga kita ngerti. Kita hanya untuk perkenalan dulu ya. Ayah juga masih belajar nih. Udah paham belum? Sampai sini? Paham ya, insya Allah ya. Nanti bisa kita ulang-ulang lagi. Terus yang ketiga, kata benda itu di dalam bahasa Arab tuh memiliki gender. Bisa laki-laki, bisa perempuan. Kalau di bahasa Indonesia kan semua benda ya benda, nggak ada laki, nggak ada perempuan kecuali manusia atau binatang. Kalau di bahasa Arab semua benda itu ada gendernya. Nih, yang termasuk kata benda perempuan itu ini. Nenek ya jelas lah ya, wanita, nenek jaddatun, nah, jelas perempuan. Anak perempuan ini ciri-ciri yang termasuk kata benda perempuan tuh memang kelihatan sebagai perempuan. Contohnya nenek jaddatun pasti perempuan kan? Anak perempuan bintun, bibi amatun, wanita imro'ah. Ini udah jelas dia tuh memang perempuan. Terus ada lagi kata yang diakhiri dengan nih huruf ta marbutah. Ini juga dia gendernya perempuan. Contohnya pohon syajarotun. Nah, syajarotun. Pohon itu berarti perempuan. Surga jannatun. Nah, ini berarti surga juga perempuan. Jendela nafidatun. Mobil sayyaratun. Nah, perempuan juga ini. Oke? Jangan lupa ya, nanti antum uktubu fi kutubikum. Kalian tulis di buku-buku kalian. Berikutnya kata yang perempuan tuh adalah kata yang berpasangan. Hei, ingat-ingat ya, kata yang berpasangan. Contohnya nih, langit pasangannya bumi, berarti langit sama bumi dua-duanya perempuan. Samaun, langit samaun, bumi arudun, bulan qamarun, matahari syamsun, ya kan? Perempuan juga ini. Terus anggota tubuh yang berpasangan. Mata ada dua kan? Ainun, maka mata itu juga perempuan. Telinga udunun juga perempuan. Tangan yadun, kaki rijlun. Oke? Nah, terus berikutnya jamak taksir atau jamak yang tidak beraturan. Nanti insya Allah kita akan pelajari lagi, tapi ini hanya untuk pengetahuan aja bahwa jamak taksir itu juga dianggap sebagai perempuan. Buku-buku, kutubun, rumah-rumah, buyutun, pintu-pintu, abwabun, nama-nama, asmaun. Oke? Kemudian nama kota dan nama negara itu juga dianggap sebagai perempuan. Nah, kata-kata yang tidak termasuk di atas kemungkinan adalah muzakkar atau laki-laki. Nah, ini kan rumit nih masalah laki perempuan nih. Ayah juga nggak jelas mana laki mana perempuan. Ya, kita kan belajar, kita nggak usah takut salah. Kalau kita nggak tahu gendernya ini laki atau perempuan, kita anggap aja ini laki-laki, oke? Misalnya kita lihat sepeda, kita nggak tahu nih, sepeda itu bahasa Arabnya apa sih? Lupa ya. Darojah. Nah, itu ada tak marbutohnya, berarti dia perempuan. Misalnya kita lihat lantai itu bilatun. Apa itu lantai, itu laki perempuan? Nah, kita anggap aja laki-laki, oke? Bismillah. Nah, kemudian bahasa Arab itu kalau kata benda ditambahkan awalan al, maka harokat akhirnya akan berubah. Un jadi u, jadi tanwinnya hilang. Un jadi u. An jadi a, in jadi i. Diingat-ingat ya, kata benda kalau ditambah awalan maka menjadi tanwinnya hilang. Un jadi u, an jadi a, in jadi i. Oke? Awalan al ini fungsinya apa sih? Di dalam kata benda untuk menunjukkan bahwa kata benda tersebut sudah diketahui. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin bisa diartikan tersebut. Contohnya rumah, baitun. Kalau ditambahin al jadi al baitu, rumah tersebut. Nah, muslim, seorang muslim, muslimun. Kalau kita tambahin al jadi al muslimu,
muslim tersebut. Nah, pintu babun, al-babu, pintu tersebut. Hirun, kucing, al-hirru, kucing tersebut. Burung, toirun, at-toiru, burung tersebut. Nah, seperti itu. Misalnya, hadza kitabun, ini buku, ini sebuah buku. Tapi kalau kita bilang buku ini, maka adalah hadzal kitab, hadza al-kitab. Itu rumah, dzalika baitun. Tapi kalau rumah itu dzalika al-bait, dzalikal bait. Kira-kira ngerti ya? Nah, nanti insya Allah akan kita bahas lebih lanjut. Ini untuk perkenalan dulu. Nah, kemudian apabila ada dua gabungan kata, maka kata kedua yang berfungsi menerangkan kata sebelumnya berakhiran in atau i. Misalnya nih ya, pintu rumah, babun baitin. Nih kita lihat nih, babun baitin. Tapi kalau misalnya kita bingung ini an atau in, kita matikan aja. Misalnya babun bait, nggak apa-apa, ya kan? Tapi kalau kita tahu ya kita sebutin aja. Tapi kalau kita matikan juga nggak masalah. Babun baitin. Tapi kalau pintu rumah tersebut, al-babul baiti, al-babul bait. Taman sekolah, madrasatun raudhatin. Tapi kalau taman sekolah tersebut, al-madrasatur raudhati. Nah, ini baru sekilas. Insya Allah nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah, bisa diperhatikan ya ini ya. Kosakatanya nih. Kita dari kata yang tadi kita punya kata-kata yang mudah-mudahan bisa menambah perbendaharaan kata kita. Ini, hada, itu, dzalika. Ini ada kata-kata, silakan ditulis di bukunya masing-masing untuk perbendaharaan kata kita. Makanan, to'amun, minuman, syarabun, susu, labanun. Nasi, ruzun, roti, khubzun, daging, lahmun. Nah, ini silakan dibaca sendiri ya. Dibaca terus ditulis di bukunya masing-masing. Mudah-mudahan bisa cepat hafal untuk kemudian kita pakai di bab-bab selanjutnya. Nanti insya Allah kita akan pelajari lagi terutama mengenai kata al tadi. Ini karena awalan al ini banyak dipakai, soalnya ini harus kita pelajari dengan baik supaya kita bisa paham betul nih mengenai awalan al ini. Oke? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya? Oke. Silahkan ditulis di bukunya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.